Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 149 sampai chapter 151. Di mana kita akan diperlihatkan kedatangan Ice Monarch untuk membunuh ketua Gokunhi, dan kita juga diperlihatkan datangnya Sung Jinwoo yang sangat murka. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Jinwoo menerima permintaan Ketua Biro Hunter Amerika untuk melindungi para hunter, di malam harinya, Jinwoo dan Jinho kemudian datang ke acara jamuan makan malam yang dihadiri para peserta konferensi internasional. Terlihat Jinho yang telah sembuh seperti sedia kala, ia juga sangat terharu saat mendengar bahwa Hyung Nim-nya bertarung melawan Thomas Andre demi dirinya. Di sela-sela obrolan tersebut, Adam kemudian mendatangi Jinwoo sambil membawa catatan di mana itu adalah daftar nama hunter peringkat atas yang harus dilindungi. Terlihat peringkat pertama adalah Thomas Andre, kedua adalah Liu Zigang, ketiga adalah Christopher Red, keempat adalah Sidrat Bachan, dan seterusnya. Tapi karena Jinwoo malas untuk menghafal semua nama-nama itu, Jinwoo kemudian menempatkan prajurit bayangannya pada semua orang yang ada di ruangan ini. Dengan ini, Jinwoo bisa mengetahui siapa lawan atau kawan dan mengetahui cara melawannya. Dan sesaat kemudian, Jinwoo dihampiri Thomas Andre dengan satu tangan yang masih menggunakan perban. Thomas berkata, "Hunter Sung Jinwoo, izinkan aku bertanya kepadamu, karena luka yang kudapatkan terlalu parah, Hunter Healer tingkat tinggi sekalipun kesulitan menyembuhkanku. Seharusnya waktu itu, kau sanggup membinasakan seluruh guildku setelah mengalahkanku. Namun di tengah situasi seperti itu, bahkan tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Hwang Dongsu yang menjadi akar masalah. Hunter Sung, kenapa kau membiarkan kami hidup?" Jinwoo menatap Thomas dan menjawab, "Karena kau tidak melakukan kesalahan yang harus dijatuhi hukuman kematian." Mendengar jawaban itu, Thomas terdiam sejenak dan berbalik arah. "Jadi begitu ya, setelah tanganku sembuh, aku ingin makan bersamamu, Hunter Sung. Kalau kau memberikan kontakmu pada asistenku, aku akan menghubungimu nanti." Thomas kemudian pergi. Di satu sisi, Laura kemudian mendatangi Jinwoo dan berkata, "Sebenarnya Master telah menunjukkan rasa hormatnya kepadamu, Hunter Sung. Tak peduli dirinya terlihat seperti apa, tapi dia itu pemalu. Jadi bolehkah aku meminta kontakmu, Hunter Sung? Master ingin memberimu hadiah sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Kalau ada sesuatu yang Anda inginkan, tolong sampaikan saja kepadaku." Karena Laura sedikit memaksa, Jinwoo pun tak bisa menolaknya. Jinwoo berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin aku ingin sebuah dagger." Laura menjawab, "Baiklah, aku mengerti, Tuan Sung." Laura kemudian pergi. Setelah urusan dengan Thomas Andre selesai, Adam kemudian akan mengantarkan Jinwoo untuk bertemu dengan para hunter yang ada di dalam daftar. Namun Jinwoo menjawab jika itu tidak perlu dilakukan. Jinwoo kemudian mengatakan bahwa ia tak melihat hunter peringkat ke-6 di sini. "Hah? Bagaimana kau bisa tahu, Hunter Sung?" Adam pun sedikit terkejut. "Jadi beberapa hari sebelum konferensi, kami telah kehilangan kontak dengannya. Bahkan agen rahasia dan pemerintahan Brasil juga belum menemukan keberadaannya." Jinwoo merasa jika dia mungkin sudah dibunuh. Scene kemudian berpindah ke Korea, tepatnya di kantor ketua Gokunhi. Terlihat ia sedang mengeluhkan jantungnya yang berdetak kencang dari kemarin. Walaupun jantungnya memang sudah seperti itu sejak lama, tapi ia merasakan jika ini bertambah parah. "Apa ini batasanku? Dulu dokter juga bilang bahwa nyawaku akan melayang dalam setengah tahun jika aku meneruskan pekerjaan ini. Tapi kenyataannya, 2 tahun sudah kulewati. Seharusnya aku bersyukur karena berhasil sampai sejauh ini." Namun tiba-tiba, area di sekitar gedung mendadak menjadi gelap, dan tentunya ketua Gokunhi dibuat terkejut dengan situasi ini. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan pada saat itulah muncul sosok misterius yang sedang duduk di depan Gokunhi sambil tersenyum dengan senyum mengerikan.
Dalam hati ketua Gogunhi berkata, siapa dia ini? Aku tidak bisa merasakan kedatangannya. Dia bukan musuh yang bisa kulawan. Apa aku sedang bermimpi sekarang? Sosok itu kemudian mengeluarkan kristal es di tangannya dan berkata, kontak tempat ini sudah terputus dari dunia luar. Dan seketika itu juga, sebuah serangan telah dilancarkan hingga menggores bahu Gogunhi. Goresan serangan itu pun langsung membeku dan menjadi kristal es. Sosok itu berkata, apa menurutmu, rasa sakit itu juga berasal dari mimpi? Sambil berkeringat dingin, Gogunhi bertanya, siapa kau ini sebenarnya? Sosok itu kemudian berdiri sambil melepaskan aura kekuatannya. Padahal aku ingin kau menyadarinya sendiri, tapi pada akhirnya kau hanyalah sekedar manusia biasa. Aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah, jadi tunjukkanlah dirimu, wahai pecahan cahaya paling terang. Apa kau takut merusak wadahmu, Rulers? Jika kau masih bersembunyi dan menahan diri, wadahmu akan segera mati. Sosok itu kemudian menciptakan sebuah sihir es di tangannya dan langsung menembakkannya ke arah Gogunhi. Dan duar, sebuah ledakan pun terjadi. Namun pada saat itu, muncul sorot mata yang tajam dari kepulan asap tersebut. Namun tak sampai di situ saja, sosok itu kemudian melepaskan serangannya lagi. Tapi betapa mengejutkannya, Gogunhi dapat menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah. Dan ternyata, Gogunhi adalah salah satu pecahan Rulers yang paling terang. Dan sosok ruler dalam dirinya kini telah mengambil alih kesadaran Gogunhi. Ia berkata, kau telah menyegel ruangan ketua asosiasi dan mengurungku di dalam sini. Sepertinya kau lumayan cerdik juga. Sosok di hadapannya kemudian berkata, akhirnya aku menemukan kalian bertujuh. Di antara kalian bertujuh, dua pecahan ruler lain sudah kami hancurkan. Dan sekarang, aku akan menghancurkanmu tanpa penyesalan. Hah? Coba saja kalau kau bisa, Es Monarch. Dan ternyata, sosok di hadapannya itu adalah salah satu dari 9 monark, yaitu Es Monarch atau Frost Monarch. Mereka kemudian saling menatap dan melepaskan aura kekuatannya satu sama lain. Ice Monarch berkata, apa kau yakin mau melawanku? Aku telah menguasai wadahku sepenuhnya, sedangkan kau hanya meminjam dari wadah yang sudah rusak itu. Ice Monarch kemudian menyilangkan tangannya dan melepaskan serangan. Sebuah kristal es kemudian langsung menerjang ke arah Gogunhi. Namun dengan kekuatan fisik Gogunhi yang sangat kuat, ia dapat dengan mudah menghancurkan es tersebut dan langsung mendekati Ice Monarch untuk melancarkan pukulannya. Tapi Es Monarch masih sempat menghindarinya dan balik menyerang. Sebuah serangan es pun dilancarkan dengan sangat cepat hingga mengenai bahu Gogunhi. Namun Gogunhi tak tinggal diam, ia kemudian menyerang balik dengan pukulannya. Pada itu, Es Monarch dengan sigap langsung membakukan lengan Gogunhi hingga menjadi kristal es. Gogunhi pun semakin kesal hingga es di tangannya hancur. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain dengan sangat sengit. Ruler dalam diri Gogunhi berkata, selagi aku bisa menggerakkan wadahku, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini. Pukulan demi pukulan pun dilancarkan, tapi lagi-lagi, Es Monarch terus menahan setiap serangan yang dilancarkan. Namun di saat Gogunhi akan menyerang lagi, tubuhnya tiba-tiba melemah dan tak bisa digerakkan. Sial, inikah batasan dari wadahku? Melihat itu, Es Monarch tersenyum dan berkata, sepertinya itu adalah batasan dari wadahmu. Sungguh menyedihkan, wahai pecahan cahaya paling terang. Dan seketika itu juga, Es Monarch tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Gogunhi dan langsung melepaskan serangan telak. Serangan itu pun menembus jantung Gogunhi dan membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Es Monarch tersenyum dan berkata, entah kapan kau dapat menemukan wadah barumu lagi, tapi sebelum kau sempat menemukan wadah baru, pasukan kami pasti sudah berada di dunia ini. Seluruh dunia ini akan hancur sebelum pasukan kalian datang, salah sendiri karena berusaha melindungi dunia ini. Akan tetapi, Gogunhi masih belum menyerah. Ia kemudian memegang tangan Es Monarch yang masih menancap di tubuhnya. Menurutmu aku melawanmu begini tanpa alasan? Sama halnya dengan kesalahan kami yang tak menyadari kedatanganmu, kalian juga melewatkan satu hal. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Gogunhi langsung melancarkan tembakan gelombang cahaya. Tapi sayangnya, Es Monarch masih dapat menghindarinya. Namun sebenarnya, apa yang diincar Gogunhi bukanlah Es Monarch, tapi untuk menghancurkan dinding dimensi yang menyegel ruangan ini. Sebuah retakan pun terjadi di sana. Sekarang keluarlah. Dan pada saat itulah, satu prajurit bayangan semut keluar dari bayangan Gogunhi dan langsung keluar dari gedung. Di satu sisi, Es Monarch menyadari sesuatu. Tunggu dulu.
Jangan bilang kalau itu adalah prajurit bayangan. Sial, ia kemudian mengejar prajurit bayangan yang keluar tersebut. Dari udara, Ice Monarch kemudian mengeluarkan sebuah sabit es untuk melenyapkan prajurit bayangan semut. Exchange. Dan betapa mengejutkannya, tebasan Ice Monarch kini telah berhasil ditahan oleh seseorang. Dan ternyata, itu adalah Jinwoo yang telah bertukar tempat dengan prajurit bayangan semut tadi. Jinwoo kemudian mencekiknya dan berkata, "Siapa kau? Apa kau seorang elf es?" Ice Monarch terlihat kesakitan dan berkata, "Oi Shadow Monarch, kenapa kau tidak menghubungi kami setelah mengumpulkan prajurit sebanyak itu? Jangan bilang kau telah mengkhianati kami." Dan seketika itu juga, Ice Monarch langsung menyemburkan es dari mulutnya hingga menghasilkan gunung es dan berhasil membekukan tangan kanan Jinwoo. Jinwoo kemudian mengeluarkan kedua daggernya dan menghancurkan es tersebut. Ice Monarch berkata, "Berhenti. Kedatanganku kali ini bukanlah untuk pertempuran habis-habisan. Bukankah kedatanganmu ke sini adalah untuk menyelamatkan manusia yang berada di sana itu?" Sontak Jinwoo dibuat terkejut saat melihat ketua Gogunhi yang terluka parah tersebut. Ice Monarch kemudian menciptakan sebuah tombak es yang diarahkan ke arah ketua Gogunhi. "Pilihlah, bertarung melawanku atau menyelamatkannya." Tombak es itu pun langsung dilepaskan ke arah ketua Gogunhi yang tak berdaya. Menanggapi itu, Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Monarch Authority untuk menghentikan tombak tersebut. Namun pesan dari sistem muncul, kekuatan sihir target dapat meniadakan skill Monarch Authority. Sial, serangan ini tidak bisa dihentikan dengan mudah. Ice Monarch pun tersenyum. Jinwoo langsung melesat sambil melemparkan daggernya untuk menepis tombak tersebut. Tapi gilanya, tombak tersebut dapat berubah arah menghindari dagger Jinwoo. Jinwoo kemudian dengan cepat datang dan langsung memblokir tombak tersebut dan menangkisnya. Di satu sisi, Ice Monarch telah membuka sebuah gate untuk melarikan diri. Jinwoo yang melihat itu pun sangat kesal dan mengeluarkan semua dagger miliknya. Dan seketika itu juga, semua dagger Jinwoo itu pun melesat ke arah Ice Monarch dengan sangat cepat. Alhasil, satu dagger Jinwoo itu pun berhasil mengenai pundak Ice Monarch. Sial. Padahal hanya sekedar wadah, tapi aku merasakan rasa sakit. Sebelum Ice Monarch benar-benar pergi, ia berkata kepada Jinwoo, "Aku adalah Ice Monarch, akan kunantikan ketika bayanganmu keluar sekali lagi. Untuk sekarang, aku mundur dulu. Anggap saja orang sekarat itu sebagai hadiah dariku untuk menjadi prajurit bayanganmu." Jinwoo yang mendengar itu pun sangat kesal dan berkata, "Keparat kau bajingan." Setelah Ice Monarch pergi, Jinwoo segera melihat kondisi ketua Gogunhi yang kritis. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan sinyal dari bayanganku. Apa mungkin karena barrier yang menghalangi ini? Setelah melihat kondisi ketua Gogunhi yang seperti ini, Jinwoo merasa bahwa kondisinya ini mustahil dipulihkan dengan potion. Jinwoo kemudian berteriak memanggil Beru. "Beru, datanglah!" Dan seketika itu juga, Beru yang bertugas menjaga Jinah langsung bergegas ke tempat rajanya. Setelah Beru datang, Jinwoo lalu menyuruh Beru untuk menyembuhkan ketua Gogunhi. Beru kemudian mulai menggunakan sihir penyembuhnya. Namun Beru berkata, "Maafkan aku rajaku, sihir penyembuhanku tidak bekerja sama sekali." Wajah ketua Gogunhi pun semakin memucat. Karena sudah tidak ada cara lagi, Jinwoo mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. Tidak ada cara lain lagi, aku harus menyelamatkan ketua. Namun ketua Gogunhi menghentikan Jinwoo, "Jangan gunakan itu, simpanlah. Terima kasih karena sudah datang untukku." Jinwoo berkata, "Ketua, bertahanlah sebentar, aku akan membawamu ke rumah sakit segera." Dengan rintih ketua berkata, Percuma, sudah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka dari serangan seperti ini. Dan syukurlah kau ada di sini. Aku ingin menyampaikan sesuatu tentang pertarungan kita dengan mereka dan hal yang harus kita lakukan. Aku yakin bahwa dirimu memiliki kekuatan itu. Jadi sebenarnya, gate dan dungeon adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kita. Suatu hari nanti, momen ketika dirimu harus menentukan pilihan pasti akan datang. Dan kumohon, tetaplah berpihak di pihak manusia. Sejujurnya aku ingin sekali bertarung bersama pemuda sepertimu, namun itu sangat mustahil melakukannya dengan tubuh ini. Aku sudah tidak memiliki penyesalan, aku bisa mempercayakan semuanya kepada pemuda sepertimu. Kesadaran Gogunhi pun perlahan-lahan mulai menghilang, yang akhirnya ketua Gogunhi pun menutup mata untuk selamanya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.